Ya teman-teman, ini akan kita setting ya. Lanjut kita setting untuk eh, kameranya dulu, kamera SVC6N. Nah, untuk memudahkan penyetingan, ini saya nanti menggunakan interface lokal ya, LAN. Kabel yang biru ini nanti masuk ke switch hub, dan switch hub itu satu masuk ke laptop saya. Nanti ada seperti di gambar di layar, nanti ada dokumentasinya untuk interface kabel-kabelnya ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke TCP/IP. IP-nya kita samakan dulu. Oke, kita properti IP-nya. Saya memakai IP kelas 0, segmen 0 dengan IP laptop saya 167. Untuk subnet mask ini 255 dan seterusnya. Untuk gateway-nya ini 192.168.0.1. Terus kita oke. Yes, kita close. Nah, ini kita buka aplikasi yang namanya SADP Tool. Nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi. Begitu teman-teman. Langsung saja. Nah, ini untuk device-nya, device kita untuk si SVC6N ini sudah muncul ya teman-teman di sini dengan status inaktif. Ini statusnya inaktif ini. Berarti belum diaktifkan. Makanya kita checklist lalu kita aktifasi. Kita masukkan password sesuai teman-teman. Untuk passwordnya itu formatnya itu ada 3 format yang harus kita sesuaikan. Yang pertama itu huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Seperti itu teman-teman. Sampai bahwasanya ini indikator passwordnya ini bisa menjadi strong. Berarti kuat, bagus passwordnya. Kombinasi passwordnya maksud saya. Seperti itu. Terus, nah gimana mas untuk mengedit atau merubah IP-nya supaya menjadi statik agar bisa ditambahkan satu segmen IP dengan jaringan lokal yang ada di tempat kita. Ini checklistnya ini, checklist DHCP ini kita disable alias checklistnya kita hilangkan. Nah, nanti akan kolom IP address ini bisa kita klik ya teman-teman, bisa kita klik dan bisa kita edit untuk IP-nya. Nah, IP-nya kita tulis 192.168.0.166. Nah, karena saya menggunakan IP kameranya, nanti saya kasih IP 166. Katakanlah seperti itu. Itu fleksibel tergantung manajemen IP, manajemen jaringan topologi di tempat agan-agan, di tempat teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan subnetnya 255.255.255.0 dan untuk gateway-nya 192.168.0.1. Gateway-nya sesuai sama-sama segmen ini kosong, ini juga kosong, sesuai topologi jaringan di tempat teman-teman semua. Passwordnya yang sudah kita bikin tadi, kita bikin modify sampai, nah parameter modification complete. Berarti ini sudah berhasil teman-teman kita nyeting. Ini IP-nya 166. Kita coba dulu. Kita ping dulu teman-teman. Apakah sudah terkoneksi dengan perangkat laptop kita. 166. Kita cek dulu. Nah, ini dia untuk kamera yang sudah kita setting. SVC6N-nya 2 megapiksel ini sudah tersetting, sudah connect dengan komputer kita dengan reply 1 milisecond. Artinya bagus sekali untuk koneksinya. Langsung lanjut kita coba untuk kameranya melalui metode RTSP namanya. Kita buka VLC player. Ini bisa untuk setting, bisa untuk ngecek untuk tampilan RTSP-nya. Nah, ini kita ganti IP-nya 166. 101 itu untuk mainstream. Ini kita play dulu, kita coba. Nah, ini untuk hasil kameranya sudah masuk ya. Sudah masuk. Ya, teman-teman, ini kita setting dulu untuk di XVR Dahua 4 channel yang kita punya. Nah, ini untuk cara yang pertama kita masuk di settingan kamera dulu. Ini kan tadi cuma 4 kamera ya. Kita masuk di settingan kamera dulu, terus kita masuk ke channel tipe. Nah, di sini ada kolom 5. Nah, nomor 5 ini kita checklist. Supaya apa? Supaya nanti
di DVR 4 channel ini bisa menjadi 5 channel tapi tanpa mengupgrade si DVR tersebut teman-teman. Nah, lalu kita checklist, kita apply, lalu kita oke, kita tunggu. Nah, dia akan restart teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilannya setelah kita setting si XVR ini yang awalnya cuma 4 channel, sekarang menjadi 5 channel. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tampilan untuk video-videonya. Video yang analog, ini tampilannya 4 channel. Seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ini sudah menjadi 5 channel teman-teman. Lanjut kita setting untuk metode yang kita pakai. Jadi kita pakai metode yang namanya RTSP. Namanya metode tersebut bisa kita aplikasikan pada kamera yang kamera IP cam yang murah tapi tidak murahan dan juga hasilnya tidak mengecewakan teman-teman. Nah, kita nanti punya yang namanya SVIS C6N. Itu bisa kita add di XVR Dahua ini teman-teman dengan metode yang namanya RTSP. Nah, bagaimana caranya? Simak berikut ini. Nah, kita masuk pada settingan seperti tadi, kamera, laman kamera, terus kita masuk kamera list. Jadi setelah kita checklist si channel 5 tersebut, IP, itu kita lalu muncul di sini. Lalu muncul di sini namanya kamera list. Nah, kalau kamera manufakturnya Dahua pasti sudah bisa connect di sini. Tapi kita cari alternatif yang paling murah. Itu seperti itu, murah tapi tidak murahan namanya SVIS C6N. Kita add dengan metode RTSP namanya teman-teman. Nah, metode RTSP itu untuk si SVIS itu bisa include mic-nya, suaranya nanti juga bisa masuk, videonya juga tidak kalah bagus teman-teman. Caranya seperti ini. Kita masuk ke manual add ini. Manual add, terus kita pilih ini yang custom teman-teman. Kita pilih custom, lalu kita masukkan URL atau alamatnya RTSP tadi yang seperti kita setting di laptop yang sudah kita setting. Nah, teman-teman, saya merekomendasikan teman-teman semua untuk memakai keyboard eksternal ya, keyboard eksternal yang masuk ke DVR atau XVR-nya teman-teman semua. Karena apa? Kalau kita pakai mouse itu agak ribet nulis RTSP seperti ini, agak ribet dan agak lama. Itu seperti itu. Nah, ini kita tulis untuk format RTSP-nya .2 slash IP-nya, kita klik IP, kita isi IP-nya 166 sesuai yang kita setting di laptop tadi teman-teman. Lalu kita formatnya ini .2554 itu untuk port, terus slash streaming. Sorry salah. Ini besar kecilnya dan hurufnya nggak boleh ada yang kurang dan yang salah ya, karena ini URL. Nanti kalau salah dia nggak akan muncul. Channel 101. Nah, nanti akan saya jelaskan yang namanya yang paling belakang ini. 101 dan 102 itu, yang 101 itu untuk mainstreamnya dia. Mainstream itu tampilan fullnya dia tanpa kekompres. Yang substream itu itu artinya yang kedua. Itu yang biasanya kekompres lebih kecil, biasanya untuk online-nya dia. Seperti itu. Jadi seperti ibaratnya teman-teman lihat di YouTube itu ada kualitas yang Full HD atau yang 144 pixel seperti itu. Nah, ini yang kolom yang kedua kita tulis sama RTSP .2 slash lalu kita masukkan IP-nya 166 ya teman-teman. Portnya 554 terus slash streaming slash channel, terus kita slash 102 seperti itu teman-teman. Lalu kita isi passwordnya seperti yang kita bikin tadi di SADP Tool waktu pertama kali kita setting seperti itu. Lalu kita klik connect.
connect. Nah, sampai ini muncul seperti ini baru kita oke. Nah, di sini sudah muncul teman-teman channel D5. Itu channel 5 dan statusnya sudah hijau. Kalau hijau itu normal online IP-nya ini. Terus kita kembali ke tampilan awal live. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan si SFIS C6N-nya atau metode RTSP-nya. Nah, kameranya yang ini. Ini kameranya seperti ini untuk tampilannya. Ini yang D5. Kita tampilkan satu saja coba. Nah, ini yang D5 teman-teman. Ini yang analog 1 2 3 4, yang ini yang ke-5 teman-teman. Yang ke-5. Nah, ini. Kameranya ada juga dari kamera yang ini. Dari kamera analog ini. Ini kameranya. Nah, ini kameranya yang ini. Ini ya teman-teman, kameranya SFIS. Ini bisa kita putar. Ini SFIS seperti ini. Nah, seperti ini dan hasilnya dari SFIS-nya itu ini. Ini. Nah, ini teman-teman. View 1 kamera 5. Ini SFIS-nya. Ini lambang recordnya juga sudah keluar. Terus untuk mic-nya ini suaranya juga sudah masuk. Ini kita putar manual teman-teman. Karena di mode RTSP itu untuk PTZ-nya si SFIS ini tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya mic dan mic built-in-nya dan juga hasil gambarnya yang utuh 2 megapiksel. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita fixkan. Kalau kita pakai SFIS ini kita fixkan nanti untuk tampilannya. Kita fix seperti kamera-kamera Dahua yang lainnya, analog yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Itu ini kamera SFIS-nya. Itu hasilnya juga tidak kalah bagus dengan IP kamera yang harganya jutaan teman-teman. Seperti itu. Ini sudah ke record untuk rekamannya seperti ini. Lambang hijau yang ada di pojok kiri bawah ini Dahua. Lambang rekam Dahua kan hijau. Ini sudah masuk semua teman-teman. Seperti itu. Nah, mari kita cek hasil rekaman si SFIS C6N-nya teman-teman. Kita masuk menu seperti biasanya di XVR Dahua ini. Kita masuk ke search ya. Terus kita pilih yang kamera channel ini, channel 5. Kita pilih channel 5. Kita cari yang hijau-hijau ini teman-teman. Nah, ini rekamannya udah masuk. Ini kalau dibuka pakai yang tadi. Ini karena rekornya baru sebentar. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, ini setelah berhasil nyeting tadi. Sini kita putar-putar tadi teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Itu tadi untuk record hasil dari SFIS yang kita pairing, kita add ke XVR Dahua dengan metode RTSP tanpa merubah DVR tersebut menjadi 8 channel. Biasanya kan untuk umumnya ketika kita mau menambah satu channel pada XVR 4 channel itu harus mengupgrade XVR atau mengupgrade perangkatnya. Nah, ini nggak usah di-upgrade, tinggal ditambah saja teman-teman. Seperti itu. Terima kasih.